Selamat malam, berjumpa lagi dalam program Renungan Gereja Toraya dan doa malam Sabtu 26 Februari 2022 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, damai sejahtera untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beribadah setelah menjalankan hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di bawah judul Petrus dan Kornelius. Ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti yang penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sempat di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud
kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah kita jika kita selalu untuk merindukan akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini, Sabtu tanggal 26 Februari 2022, yang akan kita renungkan bersama-sama diberi tema Tuhan bagi semua dalam bahasa Toraja Puangna Mintu Tahu. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kata Injil atau kabar baik sangat erat dengan perdamaian. Ada dua pihak yang dulu berjauhan atau bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini memang tidak keliru. Hanya saja pengertiannya seringkali terlalu dibatasi pada relasi secara vertikal
melalui penebusan Kristus Allah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, teks kita pada saat ini yaitu Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-33 menceritakan salah satu contoh konkret bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Secara lebih khusus, bagaimana Petrus dan rombongan bersunat yang menyertai dia didekatkan dan diletakkan ke dalam persekutuan dengan Kornelius dan seluruh kerabatnya yang bukan dari etnis Yahudi. Keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun atas keluarga besar Kornelius. Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan di Kisah Para Rasul dimulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah pertobatan Kornelius memegang peranan yang sangat penting dalam rangkaian pemberitaan Injil itu. Peristiwa ini merupakan tradisi yang sempurna bagi perluasan pemberitaan Injil. Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sebab keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah untuk semua bangsa. Sejatinya pemberitaan Injil adalah keluar dari kita. Kita yang ada adalah orang-orang percaya, bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil lebih luas lagi. Pemberitaan Injil menuju pada visi semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuat ibadah, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami dari perpecahan dan satukan hati kami sehingga kami dapat memberi dampak bagi negara kami ini. Ya Bapa di surga, tak lupa juga kami mendoakan para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh aparatur negara. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, sifat kebijaksanaan, dan takut kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka menjalankan tugasnya dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, berikanlah berkat, rahmat, serta kekuatan bagi semua para medis yang bertugas merawat, mengobati saudara-saudara kami yang saat ini berada di kelemahan tubuh yang dirawat di rumah sakit. Berdoa untuk program Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berdoa untuk Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, para penatua dan diaken, Tuhan berkati. Berdoa juga untuk program OIG
pengurus OIG dan multimedia Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkati. Ya Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami mendoakan akan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada tanggal 26 Februari 2022, di antaranya Fei Wiane Widananda Ape, Vika Aruler Paranduk, Maria Angelika Pongbubun, Bapak Yosafat, juga Tuhan ulang tahun pernikahan jemaat-Mu, di antaranya Bapak Paulus Palisu dan Ibu Ludia Ranteliling. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, terima kami berdoa, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat.